Sekali lagi, salam kerajaan. Haleluya, puji Tuhan. Kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kita sudah ada di minggu yang pertama di bulan Mei. Dan tentunya bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Boleh bilang amin? Haleluya. Coba lihat dulu samping kiri kanan saudara, bilang senang melihat kamu hari ini. Ayo, yang di belakang boleh maju ke depan nggak? Saya rindu supaya yang dipenuhi di depan-depan dulu. Ayo, yang anak-anak muda, ayo maju-maju ke depan. Iya, oke. Ya, puji Tuhan. Ya, mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari kitab Bilangan. Bilangan pasalnya yang ke-21. Waktu kita memuji Tuhan, saya teringat dengan firman Tuhan ini. Mari kita Bilangan pasal 21, kita mau baca dari ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang sampai ayat yang ke-9. Mari dengan kasih Kristus saya undang kita untuk berdiri. Kita menghormati firman Tuhan. Kita mau baca ayat-ayat firman Tuhan ini. Saya akan baca ayatnya yang keempat, nanti saudara baca ayat 5, kita berganti-gantian. Ayat 9 kita akan baca bersama-sama. Ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop ular tembaga. Ayat 4 nanti saya akan baca, ayat 5 kita baca. Saudara baca. Ayat yang keempat, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Ayat 5, 1, 2, 3. Ayat yang ke-6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ayat 7, 2, 3. Kemudian mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ayat 9 kita baca bersama-sama. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Haleluya. Tentunya firman yang kita sudah baca ini luar biasa. Ada hal yang begitu menarik dan pembacaan kita. Saya tidak mau lagi menjelaskan karena saya ingat saya pernah membawa ini. Saya rindu agar supaya saudara selalu mendengarkan kembali apa yang saya sampaikan. Nah, kita perhatikan dikatakan di sana, maka berfirmanlah Tuhan, ayat 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Katakan amin. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup.
Yang jadi pertanyaan saya, dan mungkin jadi pertanyaan saudara mungkin, apa hubungannya memandang ular pada sebuah tiang dengan kesembuhan atau dengan akhirnya mereka hidup? Kalau kita perhatikan ayat ini, firman Tuhan ingin menyampaikan kepada kita bahwa, kita lihat, hendaklah kamu memandang. Memandang ini bukan hanya sekedar memandang. Katakan amin. Tetapi dikatakan bahwa sama seperti kita di dalam perjanjian baru, dikatakan begini. Kita tahu bahwa perjanjian lama itu adalah bayangan. Coba kita buka di dalam Roma 6 ayatnya yang ke-11. Roma 6 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata apa di sana? Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Perhatikan ayat ini sungguh luar biasa. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Siapa yang kita mau pandang? Kita mau memandang kepada Yesus, bahwa Yesus telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam, in Christ. Bilang in Christ, dalam Kristus. Jadi saya dan saudara kita bisa hidup hari ini karena ada Yesus Kristus, karena kita hidup di dalam Kristus. Katakan amin. Haleluya. Makanya saya ingin agar supaya saudara mengerti dan memahami bahwa hendaklah kamu memandang bahwa kamu, ini apa ini? Ya. Hendaklah kamu memandang bahwa kamu telah di dalam Kristus. Jadi kita telah menjadi sama seperti Kristus. Katakan amin. Efek dari memandang ular pada Bilangan pasal 21, efek dari memandang ular tembaga, maka mereka hidup. Tetapi saya mau katakan, bukan ular yang membuat mereka hidup, bukan ular yang membuat mereka menjadi sembuh. Yang setuju boleh bilang amin. Tetapi apa yang membuat mereka akhirnya menjadi sembuh? Apa yang membuat mereka kemudian menjadi hidup? Yang membuat mereka menjadi hidup adalah karena ketaatan mereka. Katakan amin. Karena ketaatan mereka atas perintah Tuhan, maka mereka waktu mereka taat, kalau bicara taat berarti mereka melakukan atau tidak? Melakukan. Waktu mereka taat kepada perintah Tuhan, artinya mereka melakukan, maka mereka menerima akibat dari ketaatan mereka, yaitu mereka mengalami hidup. Nah, kalau kita mau tarik, nah hari ini kan kita ada di tempat ini, bukan kebiasaan, tetapi kita jadikan ini suatu momentum bagi kita agar supaya mungkin nggak setiap hari, walaupun firman Tuhan berkata biarlah kita tiap-tiap hari mengadakan perjamuan untuk mengingat Tuhan. Tapi organisasi kita, gereja Pentakosta di Indonesia, walaupun tidak secara baku, tetapi hampir semua melaksanakan perjamuan Tuhan, perjamuan itu setiap minggu pertama di setiap bulan. Nah, bicara tentang perjamuan Tuhan tentu tidak lari dari konteks daripada kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Boleh bilang amin? Nah, tentunya saudara yang mungkin suka menonton atau mungkin saudara yang punya media sosial, beberapa waktu yang lalu kita sempat melihat ada perdebatan. Kematian Yesus sebenarnya ide siapa? Apakah itu karena iblis? Ada yang berpegang bahwa ya iblis, karena iblis yang mempengaruhi dan sebagainya. Tetapi saya mau katakan bahwa
ide kematian Yesus harus disalib itu dari mulanya adalah idenya Tuhan. Katakan amin. Jadi pada perjanjian lama gambarannya ular tembaga itu digantung. Dan barang siapa memandang, itu kan dia, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah dia hidup. Nah, pada perjanjian baru, Yesus yang digantung di kayu salib. Tetapi barang siapa yang melihat, memandang, bukan hanya sekedar memandang tentunya, tetapi ada iman di sana, ada pengharapan. Katakan amin. Makanya saya teringat pujian tadi. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajahmu. Bahwa hanya dengan kita memandang kepada Tuhan, maka hidup itu kita terima. Katakan amin. Kalau di Bilangan pasal 21, orang yang memandang kepada ular tiang itu, sama-sama katakan memandang. Kalau mereka tidak memandang, waktu mereka dipagut ular, maka mereka akan mati. Tapi waktu mereka memandang, maka mereka akan hidup. Masalahnya, ular yang di tiang itu adalah benda mati. Benar? Sedangkan Yesus yang digantung di kayu salib itu adalah Allah itu sendiri di dalam kemanusiaannya, yaitu menjadi manusia yang kita panggil dengan nama Yesus Kristus. Yesus yang digantung memandang ular tiang saja, orang Israel pada waktu itu mereka hidup. Dan kalau kita saat ini, waktu kita memandang kepada Tuhan, kehidupan itu sudah menjadi milik saya dan saudara. Katakan amin. Jadi kalau Yesus ingin katakan kepada kita, anak-anakku, yang aku lakukan di kayu salib bukan untukku, tetapi untuk kalian. Boleh bilang amin. Jadi apa yang Yesus lakukan di kayu salib, karyanya lewat dia menderita, digantung di kayu salib, bukan untuk dia, tapi untuk saya dan saudara. Oleh darahnya, bahkan dikatakan oleh bilur-bilurnya, kamu sudah sembuh. Jadi segala sesuatu yang Yesus lakukan bukan untuk siapa-siapa, bahkan bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia melakukannya untuk saya dan saudara. Boleh bilang amin. Jadi saya rindu agar supaya saudara jangan lagi saudara ada di perdebatan-perdebatan. Jadi itu idenya siapa? Sudah jelas. Yesus yang digantung itu adalah idenya Tuhan. Jadi Yesus mati dengan bahkan sampai caranya mati. Kenapa nggak mati dengan cara yang lain? Kenapa harus digantung? Karena memang itu adalah nubuatan. Makanya kita bersyukur kita punya Alkitab. Kita bersyukur kita memiliki firman Tuhan yang menuliskan semuanya secara jelas, secara lengkap. Makanya saya ingin agar supaya biarlah kehidupan kita jangan lagi kita mau dibodohi. Makanya saudara baca firman Tuhan. Saya percaya ketika saudara membaca firman Tuhan ini ada hal yang luar biasa yang akan kita terima. Katakan amin. Haleluya. Kalau kita lihat, coba kita kembali lagi di ayatnya yang keempat, kita mau baca. Dikatakan di sana apa? Di sana, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Kemudian apa dikatakan di sana? Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Nah, kita lihat bahwa bangsa Israel mereka bersungut-sungut kepada Tuhan dan Musa.
Dan akibatnya ayatnya yang selanjutnya berkata apa? Ya, boleh keluar. Akibatnya Tuhan mengizinkan ular-ular tedung menggigit mereka. Dikatakan banyak orang Israel yang mati. Dikatakan banyak, bilang sama-sama banyak. Jadi bukan sedikit, banyak yang mati. Jadi ingat, setiap pemberontakan akan mengakibatkan kematian. Haleluya. Tuhan memerintahkan supaya ular tedung menggigit mereka dan mereka mati. Tapi ini luar biasa. Ketika mereka bertobat, dikatakan coba ayatnya yang ke-7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Salah satu tanda orang yang mau bertobat yaitu menyadari akan dosanya. Katakan amin. Masalahnya banyak kadang-kala kita sudah melakukan dosa tapi kita nggak sadar. Sehingga kemudian kita nggak ada langkah untuk mengalami yang namanya pemulihan. Pemulihan hanya akan terjadi ketika ada pertobatan. Makanya bilang kiri kanan saudara, sadar. Kalau nggak sadar itu berbahaya saudara. Makanya firman Tuhan dikatakan di sana, ketika mereka bertobat, maka firman dilepaskan. Hanya bagi orang yang bertobat ada firman yang dilepaskan. Jadi kalau saudara mau hidup dalam pertobatan, maka firman-firman itu akan dilepaskan dalam hidup saudara. Tujuannya apa? Supaya membangun hidup saudara. Supaya apa? Membentuk kehidupan saudara. Mempola hidup, mengerjakan saudara. Jadi kita bersyukur. Katakan amin. Tuhan dikatakan di sana, di ayat itu, Tuhan memerintahkan Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Sehingga siapa yang dipagut ular dan memandang kepada ular itu, ia akan tetap hidup. Nah, saya ingin agar supaya kita memasuk lewat firman Tuhan ini. Yang pertama, bilang sama-sama yang pertama. Dosa itu selalu membawa kepada kematian. Camkan itu, bilang sekali lagi. Dosa selalu membawa kepada kematian. Bangsa Israel mereka bersungut-sungut. Ini bukan sekedar keluhan biasa. Bilang sama-sama, ini bukan keluhan biasa. Tapi bersungut-sungut, nanti saudara cari di KBBI. Bersungut-sungut. Bangsa Israel selalu mereka ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi cobaan, ujian untuk iman mereka selalu bersungut-sungut. Saya rindu dalam kehidupan saudara, ketika ujian datang dalam hidup saudara, jangan pernah kita bersungut-sungut. Amin. Kalau ada tantangan, jangan bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu bukan keluhan biasa. Tetapi bersungut-sungut itu adalah pemberontakan kepada Tuhan. Makanya saya rindu supaya kehidupan kita, jangan pernah kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena itu adalah bersungut-sungut itu sama dengan pemberontakan. Haleluya. Dan firman Tuhan jelas lewat Roma 6 ayat 23. Firman Tuhan berkata apa? Ini ayat yang sering saya buka. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, baca sama-sama 2-3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari Rabu saya sempat singgung masalah hidup yang kekal. Jadi jelas Yesus tidak pernah menjanjikan surga bagi kita, tetapi hidup yang kekal. Katakan amin. Hidup kekal itu menjadi bagian kita. Eternal life Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Tetapi dosa selalu menuju kepada maut. Jadi jelas upah dosa ialah maut. Coba Yesaya 59 ayatnya yang kedua. Yesaya 59 ayatnya yang kedua.
Upah dosa ialah maut. Yesaya 59 bilang apa? Tetapi yang menjadi, yang merupakan apa itu? Pemisah. Bisa munculkan? 23. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi yang membuat kita terpisah, kalau tadi dikatakan upah dosa ialah maut, yang kedua yang membuat saya dan saudara terpisah dari Allah adalah dosa kita. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Sama-sama katakan 2-3. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Makanya kalau kita nggak mau bertobat, waduh, maka kita akan terpisah selama-lamanya. Makanya bersyukur oleh anugerah Tuhan, lewat perjamuan Tuhan kita diingat bahwa Dia sudah menebus saya dan saudara. Haleluya. Nah, firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa sama seperti bisa ular. Kan ular tedung itu ular yang sangat berbisa. Bisa ular sangat mematikan, dan itu sama seperti dosa. Dosa yang meracuni kehidupan manusia, yang akan membuat saya dan saudara mati. Mati di sini kiasan, tetapi yang sebenarnya adalah binasa. Makanya kalau kita nggak mau hidup kita terpisah dari Allah, kita nggak mau agar supaya kita menerima upah dari dosa kita yang adalah maut, kita harus bangun hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Amin. Jadi poin yang pertama, dosa itu membawa kepada pemisahan, dan pemisahan itu membawa kepada kematian atau kebinasaan dalam hidup saya dan saudara. Dosa membawa kematian. Makanya kehidupan kita harus bertobat. Bilang sama-sama, saya harus bertobat. Yang kedua, bahwa dikatakan di sana, coba kembali lagi bilangan 21 tadi. Ayatnya yang ke-8. Ayat 9. Ya, ayat 9. Oh ya, boleh pada ayat 8 tadi. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Yang kedua yang saya mau sampaikan, bahwa tidak ada usaha manusia yang bisa menyelamatkan saya dan saudara. Tidak ada usaha kita yang bisa menyelamatkan kita dari tadi bisa ular tedung, racun yang mematikan itu. Nah, orang Israel tidak disuruh untuk membuat apa? Antibiotik, obat. Tuhan tidak menyuruh orang Israel, ya udah, kalau gitu saya kasih resepnya untuk supaya kalian bikin antidot atau obat racun daripada ular tedung. Tidak, saudara. Kemudian Tuhan juga tidak menyuruh, oh supaya kalian gak digigit ular, kalian bunuh ular-ular itu. Nggak ada. Ada nggak kita baca di situ? Nggak ada. Nggak disuruh buat obat, nggak disuruh bunuh ular. Dan saya percaya ularnya itu bukan cuma 1 ekor. Bilang kiri kanan, ularnya bukan cuma 1 ekor. Jadi pastinya banyak. Karena yang dibunuh banyak, saudara. Banyak yang mati. Orang ayat firman Tuhan bilang banyak. Nah, saya mau katakan kepada kita semua bahwa tidak ada cara lain. Cara manusia tidak berlaku di sana. Dan Tuhan yang memberikan satu cara, satu jalan saja. Bilang sama-sama, satu jalan saja. Satu jalan saja. Apa? Yang memandang kepada ular itu, maka ia akan tetap hidup. Amin. Jadi mereka nggak disuruh bikin anti obat racun atau anti ular. Kalau seandainya digigit, ada antibiotiknya mungkin. Atau mereka nggak disuruh ketokin kepalanya ular pakai kayu atau pakai bambu. Saya berapa kali sejak kami tinggal di sini, dulu masih hutan.
Mungkin ada kali 10 kali saya bunuh ular di sini. Jadi saya bunuh ular dari yang anakan sampai yang mamanya. Saya nggak tahu mamanya apa bapaknya, tapi yang penting udah besar. Ada beberapa kali anjing kami gigit. Saya udah takut, jangan-jangan dia yang digigit. Anjing yang digigit ular ini mati nih anjing. Tapi ternyata anjing saya yang menang. Tuhan berkata kepada Musa, nggak ada cara lain. Mereka nggak disuruh buat obat anti ular. Waktu digigit, minum obat ini, minum pil ini, atau taruh salep ini, nggak ada. Mereka juga tidak disuruh ya supaya jangan digigit ular. Ayo kita binasakan ularnya, nggak ada. Tapi Tuhan hanya berkata, barang siapa digigit oleh ular, biarlah dia melihat. Waktu mereka melihat ular yang ada di tiang tembaga itu, yang ada digantung di tiang itu, maka mereka akan tetap hidup. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Ini menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Bilang kiri kanan, keselamatan itu bukan hasil usahamu. Jelas. Firman Tuhan ayat hafalan kita, Efesus, coba buka. Efesus 2 ayat 8-9 kan udah sering kita baca. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bilang saya diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Coba Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Katakan pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi bicara tentang keselamatan, tidak ada andil satupun manusia di dalamnya. Nah, ini selaras dengan apa yang disampaikan, bahwa Tuhan gak menyuruh mereka untuk melakukan apa mereka bikin ini antibiotik atau bikin salep kah, obat. Tidak ada. Tuhan juga tidak suruh mereka untuk ya udah usir atau bunuh atau apa kayak bakar, nggak ada. Tapi hanya satu cara, yaitu dengan memakai cara Tuhan. Makanya bicara tentang karya keselamatan itu adalah cara Tuhan. Bilang sama-sama, itu cara Tuhan. Jadi gak ada andil saya dan saudara di sana. Kita diselamatkan hanya dengan cara apa? Iman. Apa iman itu? Percaya sungguh. Bukan hanya sekedar asal percaya saja, tapi percaya sungguh. Artinya kehidupan kita menggantungkan kepada Yesus Kristus. Bahasa ininya, kita memandang, iman itu memandang kepada karya salib Yesus, pengorbanan Yesus. Sehingga waktu kita memandang karya salib Yesus, memandang Yesus yang disalib, yang mengorbankan dirinya supaya saya dan saudara diselamatkan, maka kita juga menerima anugerah keselamatan itu. Karena jelas, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena sesuatu yang kita lakukan, dikatakan di sana. Itu bukan hasil usaha. Jadi bilang sama-sama, keselamatan bukan usaha saya, bukan hasil pekerjaan saya. Makanya keselamatan versi kekristenan berbeda dengan keselamatan versi dari agama-agama yang lain. Bahkan beda versi dengan yang gak punya agama. Kenapa saya mesti katakan ini? Karena bagi banyak orang kayaknya gak afdol gitu kalau seandainya gak ada yang kita kerjakan, kemudian kita selamat. Kayaknya makanya banyak orang yang suka salah kaprah, suka salah persepsi tentang iman kekristenan. Enak dong jadi Kristen, yang penting percaya Yesus. Lah, gampang dong jadi Kristen. Berarti kalau untuk selamat gampang dong. Hanya percaya Yesus selamat. Tapi pada prakteknya, kalau gampang harusnya banyak dong yang jadi Kristen. Saya mau tanya, kalau gampang, kalau mudah, harusnya banyak dong yang jadi Kristen. Bilang amin. Bilang kiri kanan.
Kalau gampang harusnya makin banyak kan yang jadi Kristen. Tapi pada kenyataannya, kenapa gampang banyak orang juga yang nggak mau percaya? Katanya gampang, yang penting percaya kepada Yesus selamat. Lah kalau seandainya gampang, harusnya makin banyak kita. Tapi kenapa kita? Yang oke lah, di dunia kita mungkin mayoritas. Tapi di Indonesia masih minoritas. Katanya gampang. Nah ini jadi misteri bagi saya dan saudara. Nanti ada sesuatu yang harus saya dan saudara lakukan. Tapi firman Tuhan jelas bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan usaha kita. Amin. Bahkan saya mau bilang sama saudara, saudara pun datang berusaha datang ibadah gereja ini, itu bukan karena saudara mencari keselamatan. Banyak karena saya pernah mengajar, saya suka tanya kepada anak-anak didikan saya di sekolah, kamu kalau ke gereja ngapain? Untuk cari apa kamu ke gereja? Rata-rata, bahkan boleh saya bilang 100%, semua menjawab apa? Supaya selamat. Tapi di tempat ini saya mau katakan, saudara datang ibadah di tempat ini bukan supaya saudara selamat. Katakan amin. Tapi saudara beribadah karena saudara sudah terima anugerah keselamatan dari Tuhan. Haleluya. Nah banyak kita kadang-kadang diputar balik saudara. Makanya minggu lalu saya sempat katakan bahwa ibadah itu bukan kewajiban. Kenapa orang menganggap kewajiban? Karena merasa bahwa wah kalau dia berusaha maka dia akan selamat. Tapi kita adalah kebutuhan. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, maka keselamatan saya dan saudara itu sudah ada dalam kehidupan kita. Amin. Makanya berbuat baik itu bukan supaya dapat pahala. Berbuat baik itu bukan supaya orang kan kadang-kadang wah, kenapa bersedekah? Kenapa begini? Oh supaya dapat pahala. Supaya pahalanya bisa ditimbang. Supaya nggak ada. Orang jelas ayat itu bilang itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Saya dan saudara tidak ada andil apapun dalam keselamatan kita. Kita hanya diselamatkan melalui iman. Nggak ada yang lain. Coba buka Titus pasalnya yang ketiga. Coba ayatnya yang ke Titus 3 ayat yang kelima. Coba. Baca sama-sama. Ayo baca 1, 2, 3. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan, bilang sama-sama bukan, karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya, grace, karena kasih karunia-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Catat ayat ini saudara. Jadi bukan karena perbuatan baik saudara. Kalau bilang perbuatan baik, maaf, seribu maaf. Orang yang mungkin bukan Kristen banyak yang lebih baik dari saya dan saudara. Banyak yang lebih baik. Kalau cuma bilang memberi makan orang, aduh saudara, banyak orang di sana memberi makan kaum-kaum marginal, kaum-kaum yang terpinggirkan, kaum-kaum yang tidak dianggap, banyak. Mereka nggak percaya Yesus, tapi mereka bisa berbuat baik. Tapi kalau keselamatan hanya diukur dari kebaikan, kita nggak masuk hitungan. Tetapi puji nama Tuhan, puji Kristus, Yesus Kristus. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Ini jelas saudara. Dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Katakan amin. Jadi jelas lewat ayat-ayat ini saudara, bahwa saya dan saudara tidak ada usaha dari kita untuk
bisa menyelamatkan diri kita. Melainkan itu adalah inisiatif Tuhan. Jadi Tuhan yang punya ide untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dan idenya itu sudah Dia rancangkan di dalam kekekalan. Katakan amin. Salib itu menjadi solusi bagi saya dan saudara, supaya kita menerima anugerah Tuhan. Katakan amin. Jadi lewat firman Tuhan kita belajar bahwa yang pertama, dosa itu membawa kepada kematian. Yang kedua, tidak ada usaha manusia yang bisa menyelamatkan hidup kita sendiri, melainkan hanya satu cara, dari Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, dikatakan di sana, kembali lagi di Bilangan 21, ular tembaga itu dikatakan Musa disuruh membuat ular tembaga dan digantungnya pada sebuah tiang, menaruhnya pada sebuah tiang. Ular tembaga adalah bayangan daripada Yesus Kristus yang digantung di kayu salib. Katakan amin. Nah, saya mau katakan kepada kita semua, dengar baik, peristiwa Yesus digantung di kayu salib, bahkan peristiwa orang Israel waktu memandang itu dan mereka menjadi hidup, itu bukan hanya sekedar mujizat. Bilang kiri kanan, itu bukan sekedar mujizat, tetapi itu bicara tentang nubuat kepada Yesus Kristus sendiri. Katakan amin. Kenapa? Karena Yesus sendiri berkata apa di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-14. Yesus sendiri yang ngomong ini. Yohanes 3 ayat 14 sampai ayat 15 deh. Baca 2-3. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, diulangi lagi, hidup kekal, bukan sorga. Katakan amin. Haleluya. Jadi yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saya dan saudara, saya ingin ayat-ayat ini saudara pegang, benar-benar saudara pegang. Ini harus fix, sehingga kehidupan saudara nggak hanya yang penting percaya Yesus, kalau mati masuk surga. Hilangkan kata itu. Yang Tuhan mau dalam engkau harus hidup, tapi hidup yang kau hidupi itu adalah hidup di dalam Yesus Kristus. Amin. Supaya kehidupan saudara itu benar-benar terjadi. Tadi kita menyanyikan dasar dari semua yang apa lagunya itu, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan. Apa refnya tadi, lupa saya. Nah itu intinya kita menjadi sama seperti Yesus Kristus. Katakan amin. Nah jadi dikatakan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Katakan amin. Ular tembaga ditinggikan, Yesus ditinggikan di kayu salib. Siapa yang memandang ular tembaga dengan iman, pengharapan, siapa yang memandang kepada Yesus Kristus dengan iman dan pengharapan, maka dia akan beroleh hidupan. Amin. Jadi jelas, memandang dengan iman menerima hidup kekal. Kalau di perjanjian lama mereka hanya menerima hidup dengan memandang ular, tapi di perjanjian baru orang yang memandang kepada Yesus Kristus bukan hanya hidup, tapi menerima hidup yang kekal itu. Dan ini luar biasa saudara. Yang keempat, memandang dengan iman bukan hanya sekedar melihat. Bilang kiri kanan, memandang dengan iman bukan hanya sekedar melihat. Jadi bukan hanya sekedar pujian, ku pandang wajah, tidak. Tapi kita memandang dengan iman. Nah, orang Israel pada waktu itu mungkin mereka juga bertanya-tanya, kok Musa ini aneh. Orang digigit sama ular. Biasanya kan kalau seandainya orang sakit di mana, umpama contoh, kalau seandainya digigit nyamuk, yang diobati, yang diolesi kan tempat yang sakit itu kan. Tapi kan Musa ini lewat
firman yang Musa terima dari Tuhan justru beda. Orang yang digigit disuruh apa? Disuruh melihat kepada patung ular tembaga itu. Tapi waktu mereka melihat kepada ular itu, orang Israel mereka harus percaya bahwa ular itu sanggup menyembuhkan mereka. Nah, demikian juga bicara tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar tahu. Bilang kiri kanan, bukan hanya sekedar tahu. Tapi kita harus benar-benar percaya dan berserah kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 12. Coba kita buka. Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Saya percaya ayat-ayat ini sudah sering saya bacakan, saudara. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi jelas dikatakan di sana, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Katakan amin. Waktu mata kita tertuju kepada Yesus Kristus, kita melakukannya dengan iman, bukan hanya sekedar melihat, tapi ada percaya dan berharap di sana. Kalau pada zaman orang Israel di dalam kitab Bilangan, maka mereka menjadi sembuh, mereka hidup. Tetapi dalam perjanjian baru, waktu mata kita tertuju kepada Yesus, memandang bukan hanya sekedar memandang dan melihat, tapi iman timbul di sana, percaya, maka kehidupan kekal menjadi bagian kita. Makanya Kisah Para Rasul 16, coba kita buka. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Dikatakan begini. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Katakan amin. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan menerima keselamatan yang Tuhan janjikan itu. Bahkan kalau seandainya kita terus diproses, maka kehidupan kita akan menjadi berkat bagi keluarga kita. Sehingga kita bukan hanya kita sendiri yang diselamatkan, tapi keluarga kita pun ikut diselamatkan. Katakan amin. Haleluya. Makanya memandang kepada Yesus Kristus bukan hanya sekedar kita melihat. Ada hasilnya, bilang sama-sama, ada hasilnya. Apa hasilnya? Hidup. Bilang sama-sama, hidup. Setiap orang yang memandang kepada ular itu, mereka gak mati. Benar? Dan setiap kita yang memandang kepada Yesus, saat ini kita gak bisa melihat Yesus dengan kasat mata, benar bukan? Tapi bagaimana cara kita bisa memandang Yesus? Dengan iman. Bentuknya kita nggak bisa lihat. Jangan saudara bilang Yesus gondrong. Kalau orang Afrika bilang, oh enggak, Yesus tuh kulit hitam. Tapi bukan dengan memandang, wah karena gambar, bukan. Entahkah dia modelnya seperti apa, tapi kita memandang kepada karya salibnya. Kita memandang kepada Yesus. Intinya itu Yesus Kristus. Katakan amin. Waktu kita memandang dengan iman, firman Tuhan berkata, maka kita akan menerima anugerah. Apa itu? Hidup yang kekal. Amin. Tadi di dalam Yohanes 3 ayat 14 dan 15 sudah dijelaskan. Ayat yang ke-16 makin diteguhkan. Yohanes 3 ayat 16, ayat hafalan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya di sini bukan hanya sekedar
Yang percaya enggak. Tapi yang melihat, memandang dengan iman kepada karya salib Yesus Kristus, kepada karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus, bahwa dia melakukan bukan untuk dirinya, tapi dia melakukan untuk saya dan saudara, maka kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat sekali lagi, bukan sorga, tapi hidup yang kekal itu kita terima. Katakan amin. Coba buka Yohanes 11 ayat 25. Kenapa kita harus percaya kepada Yesus Kristus? Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus. Coba bisa tampilkan Yohanes 11 ayat 25. Baca sama-sama, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Firman Tuhan berkata, ada janji bagi kita orang percaya bahwa kita akan ada kerajaan 1000 tahun dan kita akan memerintah. Tetapi orang yang nggak nyampe di situ mungkin akan mati. Tetapi firman Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Makanya saya katakan, kalau orang percaya kepada Yesus, maka dia hanya akan mengalami apa? Kelahiran 2 kali, kematian 1 kali. Tapi orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia akan mengalami dibaliknya. Dia akan mengalami kelahiran cuma 1 kali, tetapi kematian 2 kali. Kematian yang kedua itu adalah kematian kebinasaan selama-lamanya. Coba cari di kitab Wahyu, orang akan mengalami kematian yang kedua. Makanya iman percaya kepada Yesus, maka kita harus lahir 2 kali. Kalau engkau berkata engkau percaya kepada Yesus, engkau harus lahir yang kedua kali. Loh, kok lahir 2 kali? Itu yang membuat Nikodemus bingung. Lah masa saya udah lahir, sudah segede ini masuk lagi ke rahim mama saya, kemudian keluar lagi? Enggak mungkin kan? Tapi bicara tentang kelahiran yang kedua, bicara tentang bagaimana kita lahir baru. Lahir baru itu bukan dibaptis. Banyak selama ini orang selalu bicara kalau lahir baru. Itu gambaran. Banyak orang berbaptis, baptis di Indonesia, baptis di Israel, tapi hidupnya gak pernah lahir baru. Lahir baru itu berbicara perubahan kehidupan. Haleluya. Sudah bangkotan jadi orang Kristen, tapi gak pernah lahir baru. Kenapa? Karena gak pernah berubah hidupnya. Makanya lahir baru itu bukan bicara kalau sudah dibaptis. Walaupun kadang-kadang waktu kita orang yang selesai dibaptis, kita bilang puji Tuhan selamat ya lahir baru. Karena itu awal kan. Tapi dari situ hidup harus terus diperbaharui. Dibaharui, barui, diperbaharui, menjadi baru terus. Supaya apa? Kita mudah dididik, kita mudah dinasehati, kita mudah dibentuk, dipola. Lewat apa? Firman-firman kerajaan. Di mana? Di rumah Allah. Oleh siapa? Nggak mungkin firman keluar sendiri, harus ada orang yang menyampaikan firman. Siapa? Bukan hanya sekedar orang, dia yang harus menerima penyingkapan daripada Tuhan. Makanya warisan yang kami terima dari orang tua rohani, kami juga singkapkan bagi saudara. Bukan asal mendengar. Karena ingat, iblis juga bisa berkhotbah. Jadi bukan hanya sekedar dengar firman. Makanya saya tidak mengajar saudara dengar sana dengar sini, hanya satu sumbernya. Supaya apa? Saudara tetap. Supaya saudara nggak bingung. Kenapa bingung kehidupan? Yang satu bilang hidup harus diperbarui, yang gembalamu bilang, orang tua rohanimu bilang engkau harus dipola, dikerjakan. Tapi ketika engkau ada di tempat,
Mereka tidak mempola hidup saudara. Saudara hanya mencari firman yang sedang bagi telinga saudara. Wah, pendetanya soalnya kalau khotbah lucu. Waktu ditanya di rumah, apa khotbahnya? Aduh, pokoknya khotbahnya itu deh. Tapi itu ada cerita lucu loh. Yang diingat lucunya. Tapi firman kerajaan bukan untuk lucu-lucuan. Firman kerajaan untuk membangun hidup saudara. Haleluya. Makanya ada akibatnya apa? Kita memperoleh hidup. Ada hasilnya. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus, hasilnya dia memperoleh hidup yang kekal. Sama seperti orang Israel, hanya perlu memandang kepada Yesus Kristus. Kalau itu mereka hanya memandang kepada ular. Kita sekarang, kita memandang kepada Yesus Kristus. Kita dipanggil bukan hanya sekedar asal percaya saja, tapi kita mau percaya sungguh kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau pandang ular, hidup tapi hanya sementara. Tapi kalau memandang Yesus, menerima hidup yang kekal. Bilang sama-sama, kalau hanya mandang ular, maka terima hidup sementara. Tetapi memandang kepada Yesus Kristus, maka saya terima hidup yang kekal. Katakan amin. Saya rindu agar supaya kehidupan kita harus strong. Bilang sama-sama kiri kanan, kamu harus strong. Haleluya. Jadi ini luar biasa saudara. Jangan sampai dosa membawa kematian dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua tadi apa? Tidak ada usaha manusia yang bisa menyelamatkan kita. Hanya satu caranya, yaitu cara Tuhan. Amin. Yang ketiga, ular tembaga adalah bayangan daripada Yesus Kristus. Bukan bicara tentang ular setan, tapi ular tembaga bicara tentang Yesus Kristus yang healing, menyembuhkan, bahkan membuat saya dan saudara itu hidup. Saya nggak tahu apa hubungannya, tetapi saya juga bingung. Kalau saudara lihat di apotik, itu ada ular saudara. Benar ya? Kalau saudara lihat di apotik itu kan ada ular yang melingkar di. Saya nggak tahu hubungannya dengan itu, tetapi mungkin ular itu bicara tentang racun yang mematikan, tetapi juga ada kesembuhan di sana. Saya nggak bahas tentang apotik, tapi saya mau membahas bagaimana kalau saudara memandang kepada Yesus Kristus, maka saudara akan terima bukan hanya hidup yang sementara, tapi hidup yang kekal itu akan saudara terima. Amin. Jadi ular bicara adalah bayangan daripada Yesus Kristus. Kemudian yang keempat, pandang dengan iman. Bilang sama-sama, saya harus pandang dengan iman. Bukan hanya sekedar melihat. Jadi orang Kristen bukan hanya sekedar melihat, tetapi memandang dengan iman. Katakan amin. Maka hasilnya orang yang memandang dengan iman, hasilnya hidup yang kekal akan dia terima. Kalau pada zaman dahulu orang yang memandang kepada ular tidak mati, benar? Tetapi sekarang setiap orang yang memandang Yesus dengan iman, maka dia akan menerima hidup yang kekal. Lewat firman Tuhan ini saya ingin agar supaya mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Saat ini apa yang menjadi pandangan saudara? Saudara sedang memandang kemana? Apakah saudara sedang memandang masalah? Tapi saya mau mengajarkan lewat firman Tuhan, apapun masalahmu, pandang kepada Yesus Kristus. Jangan pandang kepada masalah. Bilang kiri kanan, jangan pandang kepada masalah. Kenapa? Engkau memandang masalah, maka engkau akan terus hidup dalam ketakutan. Memandang kepada masalah, masalahmu gak akan pernah selesai. Yang kedua, jangan memandang kepada diri sendiri. Banyak orang kadang-kadang hari-hari ini, kemana kita memandang? Soal memandang melihat masalahku besar. Udah, tinggalkan itu. Pandang kepada Yesus. Kalau pandang masalah, maka yang ada ketakutan, yang ada kekhawatiran dalam hidup saudara. Saya percaya semua ini kelihatan dari wajah saudara banyak masalah. Tapi jangan pandang kepada masalah saudara. Masalah hanya membawa saudara khawatir, stres, benar tak saudara? Masalah hanya akan membawa saudara bingung, bagaimana ya? Makanya pandang kepada Yesus. Yang kedua, jangan memandang kepada diri sendiri. Kenapa? Kalau saudara selalu memandang kepada diri sendiri, saudara selalu merasa selalu ada perasaan tidak pernah cukup.
Orang yang selalu melihat nggak pernah cukup. Makanya pingin ini. Aku ingin begini, aku ingin itu Doraemon itu. Pingin ini, pingin itu. Kenapa? Karena selalu melihat kepada diri sendiri. Sama seperti Nobita, dia selalu melihat kepada diri sendiri, kebutuhannya. Makanya supaya cari mudah, carinya Doraemon, kantong ajaib. Masalahnya Yesus tidak pernah memberikan kantong ajaib bagi saya dan saudara. Yang Yesus berikan bagi saya dan saudara apa? Firman Tuhan. Makanya lakukan firman Tuhan, maka engkau akan hidup. Lakukan firman Tuhan, masalahmu pasti selesai. Engkau sanggup akan men-take over setiap masalah saudara. Dengan firman, gak ada kunci yang lain. Tuhan tidak pernah menyediakan kantong ajaib Doraemon dalam hidup saudara. Yang ketiga, Tuhan mau supaya kita memandang hanya kepada Yesus. Orang yang mengarahkan pandangannya kepada Yesus, maka dia akan hidup. Haleluya. Orang yang selalu apa-apa dalam hidupnya, dia gak memandang masalahnya, dia gak memandang orang lain, tapi dia juga gak memandang diri sendiri, kebutuhannya, tapi dia hanya memandang Yesus. Yesus tahu kebutuhan saudara. Yesus tahu apa yang menjadi keperluan saudara. Bahkan Yesus tahu masalah-masalah saudara. Apa yang saudara hadapi, dia tahu. Yang masalahnya saudara yang gak tahu, dikasih tahu gak mau tahu. Saudara gak mau percaya. Makanya saya rindu agar supaya biarlah firman Tuhan ini harus fix dalam hidup saudara. Sama-sama katakan, firman ini harus fix. Kalau dulu orang Israel hanya perlu memandang kepada ular tembaga, saat ini kita dipanggil untuk memandang dan percaya kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Bilang kiri kanan, pandang Yesus dan percaya sungguh-sungguh. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya rindu kita angkat satu pujian bagi Tuhan.